Jadi itu kira-kira Bang Karni, saya ulang, kenapa kemudian eh, Ibu Mega merasa kenapa kami dibeginikan, salah saya apa? Mungkin tiga, ya saya ulang lagi. Yang pertama kali mengibarkan bendera perang itu adalah Bu Mega karena menolak 3 periode. Kemudian Ibu Mega juga menolak keberlanjutan kekuasaan dalam arti keberlanjutan jabatan yang diteruskan oleh keluarga tanpa proses yang mumpuni menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Mega, mudah-mudahan saya tidak salah, satu-satunya ketum parpol yang belum bisa ditundukkan oleh Pak Jokowi. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya bisa komentar sedikit. Silakan. Kalau saya sih nggak setuju judulnya ya, perseteruan Megawati versus Jokowi, makin runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi. Karena bagi kita, ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai, PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah cut loose. Ya, tidak ada dari sisi PDI Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi. Yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan. Mulai dari bagaimana MK ditelikung, bagaimana terjadinya TSM yang paling parah dalam sejarah kita, bagaimana kemudian keputusan MA, bagaimana kemudian sekarang aparat penegak hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik, bagaimana dalam pilkada, dalam pilgub, yang namanya eksekutif yang ada di puncak ingin menjadi penentu skenario. Jadi this is not personal, ini bukan person. Ini soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam republik yang mengatakan sebagai negara hukum. Itu problemnya. Jadi nggak ada urusan dengan pribadi Jokowi dengan pribadi Ibu Mega. Ini persoalan yang sangat prinsip dalam peradaban negara kita ini. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi, pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah, hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Kerusakan apa lagi yang belum kita telan selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kita bisa memberikan rasionalitas yang namanya PIK dan kemudian Serpong menjadi PSN? Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya. No, gak ada Pak. Apapun bisa terjadi pada kita semua. Bagaimana rakyat dikorbankan dalam PSN saya alami sendiri. Bayangkan ada PSN, NJOP diturunkan. Loh ini untuk memakmurkan rakyat apa mau ngerampok rakyat? Jadi ini dari hulu ke hilir Pak urusannya. Bukan urusan Ibu Mega dengan Jokowi. Jokowi sebentar lagi history. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap ingin menjadi relevan mungkin sampai 50 tahun mendatang. This is a problem. This is a huge problem. Makanya saya bilang tadi apakah kemudian nanti setelah Jokowi ini pulang ke tanah sebesar 12.000 meter persegi yang diberikan negara itu, dia akan tidur nyenyak di sana dan tidak cawe-cawe? No. Dia pasti masih akan berupaya. Kenapa? Undang-undang Polri itu memungkinkan umur jenderal-jenderal itu sampai kapan tahun. Artinya apa? Bisa mengatur sampai nanti kombes-kombes dan seterusnya. Ini political game. Ini mengerikan yang dilakukan. Gak ada yang namanya demokrasi, yang ada demokrasi prosedural Pak. Hari ini orang bertanya, kalau mau nyalon itu harus dengan partai tertentu, kalau nggak diganggu sama yang namanya coklat. Nggak tahu saya coklat yang di
Alfamart atau di Indomart atau coklat yang mana nih? Iya kan, maka kita kasih yang green tea, kita kasih yang apa namanya kopi-kopi yang ada ijo-ijonya gitu kan. Biar sekalian aja kalau mau amprok-amprokan. Kan ini republik ini sedang dikendalikan oleh syahwat kekuasaan yang paling buruk dalam sejarah kita. Itu problem kita. Saya izin Bang Arni. Saya mau nanya ke Bang Deddy, penasaran saya. Lantas kalau buat PDI Perjuangan Bang Deddy, Jokowi itu ancaman bukan saat ini? Jokowi itu, Ancaman bukan buat PDI Perjuangan saat ini? Pak, kita sudah terbiasa dengan ancaman. Menarik Malah ini. Bu Mega itu ngejek, Hmm. Pak Hasto. Saya ini 3 kali dipanggil polisi loh zaman Soeharto. Saya dipanggil jaksa. Ngapain lu takut hadapin? Oh takut? Ancaman. Kita terbiasa dengan ancaman, bukan kita pede Pak. Tapi seancam-ancamannya dia makan nasi juga kok. Dia juga punya rasa takut. Emangnya kita juga nggak tahu apa yang di sana yang miring-miring punya Pak. Sabar aja. Tinggal dibuka juga ya. Tenang aja lah. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali penyampaian pada cuplikan video sebelumnya yang sudah kita dengarkan dan sudah kita pahami tentu bagaimana pemikiran-pemikiran baru yang bagaimana kita dapat menerima informasinya dengan baik, lalu kita dapat menyimpulkan siapa sebetulnya penyampaian yang masuk akal dan siapa penyampaian yang tak masuk akal. Tapi kita yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kita berharap persoalan ini bisa dituntaskan meskipun pada fakta dan realitanya itu sulit untuk kita terima. Nah, tentu teman-teman banyak sekali pembahasan-pembahasan di negeri ini, apalagi mengenai politik yang nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya teman-teman, nggak ada ujungnya ya, terus menerus lanjut terus dan terus dipersoalkan dan diperbincangkan serta diperdebatkan bagi para pengamat politik, bagi para politisi, ya, masyarakat Indonesia yang melek terkait politik, guru-guru besar, sivitas akademika dan seterusnya menyoroti bagaimana kejadian yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Ya, ini tadi membahas masalah KPK ya, bagaimana lembaga ini dapat bekerja sesuai fungsinya sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun kita melihat akhir-akhir ini KPK seolah-olah ada seseorang yang mengobok-obok KPK dalam untuk menjalankan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan banyak dugaan ada seseorang atau ada oknum yang memiliki surplus kekuasaan atau mungkin ada seseorang yang mengintervensi KPK untuk membidik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tetapi banyak sekali asumsi, banyak sekali dugaan-dugaan dari para pengamatan politik yang saya dengarkan dari berbagai politisi dan seterusnya diduga aktor di balik ini semua skenario yang terjadi saat ini adalah ulahnya Mulyono. Saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi itu yang sering sekali saya dengar, apalagi saya baca-baca komentar masukan dari teman-teman warga plus 62 netizen Indonesia. Tentu mereka juga menyoroti melihat bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, bagaimana instrumen politik, bagaimana penegakan hukum yang dijalankan sampai detik ini, melihat adanya suatu hal yang kurang atau mungkin hal yang perlu dibenahi guna untuk perbaikan ke depan, sehingga mereka memberikan pernyataan di komentar pada video-video yang saya upload di channel ini. Nah, contohnya saya akan coba baca saja satu persatu dan saya akan bahas kepada pemirsa guna ini untuk menjadi sebuah edukasi pemahaman baru kepada kita dan sebuah informasi yang nantinya dapat membuka logika dan nalar kita berpikir terkait situasi-situasi yang terjadi pada saat ini. Tukang kayu yang merasa sebagai raja diraja, itulah disebut kere. Kere munggah bale, peribahasa Jawa ya. Aku rasa rakyat Indonesia sudah 90% tidak percaya kepada KPK-nya Jokowi.
Nah, yang kita tahu sejak zaman dulu ya, beberapa tahun lalu lah ya, zaman dulu kayak udah tua banget gue. Oke, sorry. Nah, kemudian kalau kita melihat KPK ini harusnya mereka ini independen gitu ya. Tetapi yang hari ini kita lihat ya sudah nggak independen lagi, apalagi dilantik oleh Presiden Jokowi pada saat itu dan kemudian bila mana kita melihat penyampaian masyarakat, KPK ini bekerja sesuai kepentingan penguasa, ya tebang pilih dalam memproses segala sesuatu hal yang terjadi dan banyak yang mengintervensi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bila mana tadi disampaikan, aku rasa rakyat Indonesia sudah 90%. Jadi dari kinerja, dari perilaku-perilaku tindakan-tindakan KPK yang diperbuat, yang dilakukan, jangan salahkan bila mana masyarakat tidak mempercayai lembaga itu lagi. Karena masyarakat sudah cerdas, masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPK. Bagaimana mereka memproses persoalan-persoalan yang terjadi pada negeri ini, khususnya di bidang korupsi. Ya, beberapa hari terakhir ini sangat gencar-gencarnya KPK diperbincangkan. Itu terkait kasus Harun Masiku yang ini sempat disangkut pautkan kepada Pak Jokowi. Nah sebetulnya kasus ini ketimbang kasus-kasus besar yang lainnya ini adalah kasus teramat receh sekali. Gak harus KPK yang menangani ini. Bisa saja kepolisian dalam menuntaskan persoalan kasus Harun Masiku karena ini adalah kasus suap. Kecuali korupsi besaran 300 miliar, 300 triliun, 100 triliun seperti ada beberapa video yang saya pernah dengar anggaran 100 triliun rupiah dikeluarkan untuk dana bansos tetapi 52 juta penerima bansos tersebut adalah fiktif. Bukan data yang salah tetapi penerima yang tak terlihat. Bagaimana mungkin anggaran itu bisa dikeluarkan tanpa penerima? Ini kan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, perlu diperiksa dan diselidiki juga. Karena ini pastinya merugikan keuangan negara. Misalnya saja bagaimana dalam proses hukum yang terjadi pada negeri ini. Kalau kita melihat korupsi timah beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, yaitu kasus Harvey Mois ya, timah kemarin 300 triliun rupiah kurang lebihnya ya, 300 triliun rupiah kurang lebih hanya divonis 6,5 tahun ya, kalau nggak salah tuh 6,5 tahun dan denda 1 atau 3 miliar saya lupa. Jadi masyarakat dapat menilai ini hukum pada orang-orang yang beruang kok tipis banget gitu ya, tipis sekali ya, sangat ringan sekali. Harusnya dihukum seumur hidup ya, it's okay lah gitu ya, tahun 10 tahun 40 tahun sampai meninggal atau sampai apa, sampai busuk, kita nggak peduli. Karena bagaimanapun ya mereka yang membuat dirinya seperti itu. Jadi masyarakat menginginkan agar penegakan hukum ini bisa masuk akal dilakukan dan dijalankan sesuai fungsinya sebagaimana mestinya. Dan bila mana kita melihat ke situasi-situasi penegakan hukum yang terjadi gitu ya, jangan salahkan juga bila masyarakat mengatakan hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Jangan salahkan juga masyarakat kalau punya penilaian semacam itu. Karena mereka menyaksikan sendiri, menilai sendiri, punya pikiran sendiri dalam menilai, melihat situasi bagaimana penegakan hukum yang terjadi selama era Jokowi. Kita tidak menyalahkan Pak Jokowi sebetulnya secara personal, tetapi kebijakannya yang kita salahkan gitu ya. Dan kemudian kalau memang berbicara mengenai korupsi, sejak dulu korupsi ini merajalela teman-teman ya, para koruptor itu dan kemudian mafia seterusnya banyak sekali. Tetapi yang kita lihat bahwa sulit rasanya mereka untuk menuntaskan itu. Contoh saja tadi Harun Masiku sudah kasus 5 tahun yang lalu. Apa tugas KPK selama ini? Diam diri saja atau bagaimana? Sedangkan kita melengkapi fasilitas mereka, menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan, dibayar dan digaji. Kenapa kasus ini nggak bisa diungkap langsung saja dari kemarin-kemarin gitu ya? Apalagi di era modern saat ini.
Mungkin bahkan Anda lari ke luar negeri, pasti ada mungkin saja punya ada kolaborasi di sana, ada teman di sana dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan udah zaman modern. Sesulit itukah menangkap Harun Masiku? Dulu sempat ada menyebutkan ada di Singapura, di Jakarta, tapi faktanya hari ini masih gak kelihatan juga, agak lain juga nih. Kita bukan berpihak pada siapapun sebetulnya dan pada siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Memang sebetulnya bagus. Sekecil apapun masalahnya, sekecil apapun persoalannya, baik sekali bila itu diproses dan dituntaskan dan diselesaikan. Tetapi menimbang bagaimana kasus besar yang lebih penting dan yang terpenting dan yang penting itu beda ya. Apalagi sekelas lembaga besar gitu. Kenapa nggak ada tuh berdasarkan apa itu kemarin tuh OCCRP ya, Pak Jokowi masuk daftar orang terkorup di dunia ya, seterusnya dan seterusnya, banyak sekali. Dan kita menunggu hal itu bagaimana nanti KPK dalam menindaklanjuti lah persoalan itu ya. Ya saya rasa cukup sekian. Sorry agak keras kalau berbicara mengenai korupsi atau suatu lembaga yang bekerja banyak dugaan-dugaan sesuai pesanan penguasa, tebang pilih, gak fair, tidak adil, nggak apalagi nggak jujur gitu ya. Saya rasa agak lantang sekali mengucapkan, geram banget gitu ya. Mungkin itu saja. Sebetulnya banyak di sini penyampaian-penyampaian dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Tapi saya yakin Anda juga sudah paham dan memahami bagaimana situasi dan perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini. Silakan sampaikan pendapat Anda. Terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.